جمال الوجود بذكر الإله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadli wal ihsan alladhi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita hormati kepala desa tahu ya, Sungai Tarap, yang saya hormati aparat desa yang berkenan hadir bersama-sama, Bapak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa, mohon maaf kalau tersalah menyebutkan gelar, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berkenan hadir bersama-sama, semoga kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dilimpahkan Allah taala. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, walaupun waktu kita agak mundur karena cuaca, tetapi itu tidak mengurangi kebersamaan kita di majelis ini, di aula ini. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Saya sebenarnya berharap kita praktek saja. Jadi ada meja untuk memandikan di depan go, walaupun tidak akan disiram, no, ada orang yang guliang di situ. Kemauan saya seperti itu sebenarnya. Karena kalau teori saja, lalu bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, tapi nampak prakteknya tidak terlihat, maka alun sempurna leh prakteknya itu. Di pesantren tidak pernah boneka yang bawa buenah, santri yang bawa semua. Mana yang laki-laki, santri, yang perempuan, santriwatinya. Tapi karena itu entah tidak mungkin kita lakukan, tak bagaimana ini, wallahu alam. Jadi kalau ada hal-hal yang ragu nanti, maka boleh ditanyakan. Kalau bisa meja ada. Kalau ada meja, Oke, Jul, kalau bisa dikondisikan dia. kalau ada meja, ancak wanau. Ya, langsung praktek lah. Ini agak lawe, ini bisa mah ngegolek dari situ deh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya, sembari panitia menyediakan meja, ada ungkapan yang selalu kita sebut jika ada yang meninggal dunia, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tunggulah meja disusun dulu. Nen samo tinggi. Uri, kelola itu juga ada minuman tuh. Bisa aja minuman tuh. Tiga tak cukup dah.
Siapa yang mendaftar DTR? Pak Babin Kapten Mas. Melmi. Iko Babin Kapten Mas DTR. kalau lado meja tentu ada yang akan diselenggarakan kok. Ya yang apa yang fisiknya tidak terlalu berat. Ya, yang Babin Kapten Mas loncat juga atau pemirsa? ya menjalang berpikir-pikir ada yang akan lolok di hati itu. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, kewajiban terhadap mayat muslim ya, yang dia bukan mati syahid dan bukan keguguran, ada 4. Mati syahid, keguguran itu punya keadaan tertentu. Yang pertama, selain daripada yang mati syahid, ya, bayi yang keguguran, maka ada 4. Yang pertama, memandikannya. Yang kedua, mengkafankannya. Yang ketiga, salat mayat, salat jenazah. Yang keempat, menguburkannya. Sementara yang mati syahid itu tidak dimandikan dan tidak disalatkan. Tidak dimandikan dan tidak disalatkan karena Allah Subhanahu wa taala sudah mensucikannya dengan syahadanya itu. Bayi yang keguguran, andai kata dia terlahir istahalla, lalu dia berteriak atau melakukan gerakan peregangan lalu meninggal dunianya, maka kewajibannya sama seperti orang dewasa. Tapi andai kata dia terlahir dalam keadaan meninggal dunia, yang ada bontuk bau. Bontuk seketik, entah ada bontuk kepala kah, entah ada bontuk tangan kah. Ya, gugur dirinya. Maka wajib dia dimandikan, wajib dikafankan, wajib dikuburkan dan tidak disolatkan. Tidak disolatkan. Ada sebahagian ulama yang mengatakan disolatkan andai kata sudah pernah hidup di dalam kandungan ibunya. Artinya dalam pawi amaknya masih hidupnya, lalu turunnya gugurnya. Andai kata bentuknya utuh, maka diselenggarakan semuanya seperti halnya orang dewasa. InsyaAllah pada hari ini, kalau cukup nanti sampai mengkafankan, kalau ada kafannya kita praktekkan cara mengkafaninya. Kalau tidak ada, cukup memandikan saja. Tergantung waktu kita. Sebelum Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, sebelum kita praktek, ada yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, orang-orang sekarat, orang-orang yang sakaratul maut itu ada cirinya beberapa hal yang sangat signifikan, yang bisa kita ketahui secara kasat mata kita. Apa yang pertama? Syukhusul absar. Matanya membelalak ke atas. Menengok ruh dunia kalu. Kalau itu yang terjadi pada orang yang sedang sakit parah, sedang sekarat, maka ini tidak ada oleh matonya tu. Kenapa? Karena ruh kalau keluar dari tubuh, kata Rasulullah, itu diikuti oleh pandangan. Kalau ruh kita maka mata kita menengok ruh du kalunya. Makanya mata meninggal dunia tu mandangnya tidak cuma awak guliang lah. Kalau kita tertidur itu nengok kita ke depan. Orang meninggal tidak, nengoknya ke atas. Itu yang pertama. Yang kedua, rahangnya ini turun. Itu ciri-ciri orang yang sudah wafat. Lah menghadap, lah balik aja lah. Rahangnya ini turun, agak terbuka. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi yang mancung hidungnya, bengkok ke kanan hidung seketek. Agak miyang ke kanan. Nah, kalau uang yang pesek-pesek tentu payah menengok kan. Kemudian yang selanjutnya kakinya kalau kita tertidur itu kaki kita tetogak itu kaki. Kalau orang yang meninggal dulu turun kaki itu. Turunnya. Kenapa? Karena yang menggerakkan segala sesuatunya itu adalah ruh. Ini ruh itu tidak ada oleh. Orang-orang yang meninggalnya baik, ta'arraqa jabinuhu, berkeringat dahinya. Kalau ada orang meninggal, tu bapa luar kanyangnya tu insya-Allah meninggalnya elok.
Dan yang mengetahui itu adalah orang yang dekat di sana. Dan orang yang meninggal baik itu tidak berbuih mulutnya. Karena orang yang meninggal yang baik itu mulutnya tidak berbuih. Kalau ada yang berbuih, uncungnya. Ya Allah alam secara zahir itu waliyadzubillah. Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, memandikan mayat, yang pertama sekali yang harus kita lakukan sepeninggalnya meninggal mayat, maka yang harus kita lakukan adalah meletakkannya ke tempat yang tinggi. Di atas kasur silakan, di atas tempat tidur silakan. Jangan diletakkan langsung di atas lantai karena itu tidak beradab terhadap mayat. Letakkan di tempat yang tinggi. Kalau akan diselenggarakan langsung, maka anjurannya talyinu mafasilihi, melenturkan persendiannya. Atau kita praktik aja langsung. Kita praktik aja. Sampai tadi kau ke bawah. Hah? Yang di situ. Ini nanti yang kita diskusikan masalah hukum saja. Siapa yang akan diselenggarakan? Contoh. Yang nah, luna. Ini sebentar saja. Waktunya sebentar saja. Paling lama 20 menit. 20 menit. Ya kalau ambo lolok siko tentu payah lah ambo menjolin bego kan. Silakan. Kau tahan awak ini ya. Lain. Yang pertama, ancak belinya sakit palu di bayar lagi. Lapo juga. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, orang meninggal dunia, kalau belum diselenggarakan, itu karena menunggu keluarga dan segala macam, kan kita gulingkan di tengah rumah kita, ya kan? Maka yang paling afdal mayat dihadapkan ke kiblat. Mayat dihadapkan ke kiblat. Bagaimana cara menghadapkan ke kiblat? Ada dua caranya. Satu, dengan memiringkannya ke tubuh sebelah kanan. Kau minta tolong ada yang mendampingi. Ya, coba mending aku dek mayatnya kooperatif bisa bekerja sama. Kaki dilui kan. Ini cara menghadapkan mayat ke kiblat yang pertama. Tapi ini jarang dibuat oleh orang kita, masyarakat kita. Karena akan menyulitkan mayat. Orang yang sedang sakit matinya, sedang sakit payahnya, dianjurkan loloknya cunikojo. Jadi kalau kita sosok, nyetaso deh awaknya. Kalau sakit adalah bawe, kalau berat rasanya sakit kita, tidur pun dianjurkan seperti ini, dengan catatan kiblatnya ke sana. Jadi menghadap ke kiblat. Sudah. Andai kata tidak mungkin seperti itu, cara menghadap kiblat kedua seperti ini. Jadi digulingkan dia, ditelontangkan ya, madoknya kakinya go madok ke kiblat. Kepala ini ditinggikan, diganjal dengan bantal dan sebagainya. Itu yang pertama. Jalirnya jauh madok ke kiblat. Lai kan? Ada dua tadi. Ditidurkan dengan tubuh sebelah kanan menghadap ke kiblat, atau tidur tertelentang kaki menghadap ke kiblat. Kepala ditinggikan agar wajahnya juga menghadap ke kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebahagian mayat ketika dia meninggal dunia, sebagian orang ketika dia meninggal dunia itu rahangnya turun. Rahangnya turun. Itu yang saya katakan tadi. Turun rahangnya, maka apa yang harus kita lakukan? Dikobek. Pakai apa potong alun lah. Contoh juga yang sudah kita lihat. Diikat saja. Diikat dengan tali potongan kain kafan boleh, kain yang lain boleh. Rahang ini diikat. Siko, bual simpulnya di sini. Enggak di siko simpulnya dah. Di siko simpulnya. Kau cik warna, biarlah, enggak apa aja dah. Kau
Nak apa dia? Ya. Ah, jangan takut pula lah. Ya, ndak sangit dah. Buahnya buah sentak aja. Ya. Apa gunanya? Supaya rahangnya tidak turun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga diikat. Kaki ini diikat. Boleh jadi diikat di sini, dikobek di jempolnya, boleh jadi dikobek di siko. Andai kata kita tidak langsung menyelenggarakannya. Ya, karena banyak uang karena faktor umur, faktor usia, rahangnya tidak aktif lagi, mungkin dia tulang aja le daging lah berkurang lah. Dia lah mau sakitnya mungkin, banau tuunnya. Maka dikobek. Kopi lagi Bu ya. Kobek sekali. Jempolnya kobek. Si buah mati dia. Jen. Itu kobek turun tak kobek malaikat maut tu dah. Buah sentak aja. Apa gunanya? Agar mayat itu terlihat baik. Karena kan enggak lama nengok mayat tengah ngor kan. Andai kata ya. Andai kata lawak kobek lah sudah diikat seperti ini, tapi tetap turun saja. Maka yang ambo temo, guru-guru ambo, cuba diambil minyak zaitun atau minyak gosok yang ndak mau usah ke kulit loh. Iko kita buka ya, kita anggaplah selesai. Diuik di sikonya, di siko. Uiknya kate, jangan ke bawah uik, mau uiknya kate. Betu mau uik. Andai kata yang tadi tidak omuh, dah dikobek dah jauh omuh dah, lah dimandikan ini masih terbuka je leh, masih terbuka. Ya di siko Pak. Dikelaci rahangnya kok. Diusahakan untuk menguiknya kate uik. Kopi lagi deh. Kalau tetap tidak mau, maka tali kau biar aja. Talinya biar saja, tidak usah dibuka. Itu kira-kira jalurnya bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena ada sebahagian kasus, andai kata mayat itu lambek di kobeknya, ada anak-anak kadang meninggal orang tuanya, keluarganya panu aja yang tak tentu ni kan dibuat dia dah. Sehingga apa dilaupennya mayat di tengah anggur dia. Dalam kita fikir li alla yaqbaha manzaruhu nak boleh jangan buat bantu nak ni lewa kita nengok dah. Bantu ndak berbolo aja. Jadi copek dikobek. Kalau tidak mau diikat, setelah dilepaskan nanti setelah mandi masih ternganga juga, coba diuik. Kalau ndak jamu dah, berarti memang macam itu dah. Talinya biarkan saja, ikatan itu. Di dalam kafannya pun tidak apa-apa dibuat seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Yang ketiga, pamannya meninggal malam. Meninggal malam tidak mungkin dikebumikan. Tentu menunggu pagi dulu. Sebahagian mayat, sebahagian orang ada yang gombong pawiknya doh. Gombong pawik itu tidak dekono santet doh. Jangan percaya juga ke khurafat turun leh. Itu diinya masuk anginnya, sirkulasi tubuhnya tidak jalan dan segala macam. Maka dianjurkan apa? Untuk meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya. Di impon entah gilangan lado nih kan di impon, tapi dibalui semua kain. Entah batu, sesuatu yang berat. Li'alla yantafikha batnuhu, supaya tidak membengkak perutnya. Karena angin, tokan pawiknya bah. Tapi kalau itu tidak terjadi, tidak perlu dah. Ya, tidak perlu dah. Kalau perlu tetap dibungkui ya. Itu nampak sengkaran tapi. Ayah, dibungkui lah. Nak boleh rapi bentuknya. Itu andai kata kita tidak langsung memandikannya. Andai kata kita memandikannya, buka kok. Oh kita buka aja. Andai kata kita memandikannya, maka hal pertama yang kita lakukan apa? Membuka pakaian ketika dia meninggal dunia. Digunting aja. Ya, digunting aja. Enggak mubazir dah. Enggak mubazir dah. Digunting, kalau pakai celana panjangnya, digunting aja. Kalau bisa dibuka dengan baik, dilepaskan.
Kenapa ndak ambo sabu dibuka tadi? Karena khawatir tersingkap auratnya. Dan tidak boleh haram menyengaja memandang kepada aurat orang yang meninggal dunia, haram. Ndak boleh. Makanya digunting saja, digunting di pertemuan-pertemuan kain itu, bajunya kalau dibuka kan, dibuka itu jangan sampai tersingkap auratnya lah, bergunting ditutupnya dengan kain. Itu kojonya sekaligus sepaket itu. Tutup dengan kain lah, sudah digunting kok. Tutup dengan kain, baru kita buka dari bawah kain itu dengan tidak memandang kepada aurat mayat. Itu kita sudah berada di pemandiannya. Apa yang selanjutnya? Yang selanjutnya talyinu mafasilihi, dilunakkan persendiannya. Minta izin wali. Persendian di tangan, oke. 1, 2. Bapak coba melunakkannya. Kau lah meninggal dunia jenazah kau, mayat kau, dilunakkan. Ambil kau mai, dilunakkan. Ndak ada bismillah ajanya. Bismillah aja. Apa gunanya? Nak boleh mudah nanti memandikannya. Karena mayat itu kan digolek-golek kau dengan lunak. Kau ini tarik ke sini, dilunakkan persendiannya. Tangan kanan sini tu juga. Dia ambil tangan kanan, dilunakkan. Apalagi kalau lah menunggunya. Biasanya kelacinya tu mulai kori dah. Karena gomok ndak ada oleh. Lah kalau kakinya kau. Dilunak-lunak, lambek-lambek mengojornya tu. Jangan kasak kusuk. Enggak. Kalau di hoban kau sakit so dia. Enggak sakit dia. Percayalah. Enggak. Nabi menyuruh macam itu. Kalau suruh Nabi berarti Nabi tontu dia yang paling elok tu. Iko minta maaf, tarik kau mai ke samping. Lambek-lambek aja. Ini yang kau menyakitkan tu. Yang kau menyakitkan tu apa ke yo kosak-kosak tu. Enggak boleh dah. Enggak. Kalau memperlunak persendiannya itu dianjurkan. Sudah. Sebelum kita melaksanakan itu, kita sudah menyiapkan air yang dipakai untuk memandikan mayat. Buat aja 3 ember. Ember pertama, ember kedua, ember ketiga. Ember yang pertama, air yang bercampur dengan daun bidara, itu sunnahnya seperti itu. Cuman di kita itu sulit didapatkan. Sulit, daun bidara itu ada yang bubuk. Yang paling ngoncak yang bubuk itu. Di Pekanbaru itulah dong menjualnya. Di Pekanbaru lah do. Itu air yang pertama. Air yang kedua, air yang diberikan sedikit kapur barus. Seketik aja. Yang tidak merubah sifat air. Air yang ketiga, air putih, air mutlak. Ibrasiyah. Bidara tadi daunnya kenapa tuh sendiri? Nyalah bertumbuk itu sudah dihaluskan, sudah ditumbuk halus, dia jadi serbuk dia. Bapak jah? Daun bidara itu ada? Boleh. Nggak apa-apa aja dah. Karena dulu ada juga di zaman Rasulullah tidak serbuk daun itu yang dimasukkan. Mau jolen dulu. Beko ditanyakan beko. Jadi 3. Yang pertama tadi ember pertama, ember kedua, ember ketiga. Ember pertama air yang dicampur daun bidara. Ember kedua air yang dicampur dengan sedikit kapur barus. Kapur barus boleh yang balok, boleh yang serbuk. Kalau serbuk itu sedikit saja menyesuaikan dengan besarnya ember kita supaya tidak merubah sifat air yang suci. Air yang ketiga air bersih biasa. Tidak boleh memandikan mayat dengan air yang terlalu dingin. Tidak boleh memandikan mayat dengan air yang terlalu panas. Contoh apa? Ayu mandi gitu. Contoh itu dia ayu mandi mayat. Andai kata bidara ndak ada, kapu bau ndak ada, boleh menggunakan sabun ataupun sampo. Boleh. Silakan saja. Contoh yang dibuat kebanyakan oleh masyarakat kita. Nah sudahlah siap ayu tu. Memandikannya pakai sarung tangan.
anjurannya seperti itu. Pakai sarung tangan, menggunakan kain kafan yang sudah disobek, dipotong, selawe tapak tangan kita go agak panjang. Lah sudah pakai sarung tangan gitu, dibaluin ke tangan. Ya. Kok selawe go pas go? Pas. Ini kita pakai sarung tangan. Kita sudah menggunakan sarung tangan. Ada sarung tangan? Boleh kalau ada sarung tangan. Enggak apa-apa aja. Yang sancanya sarung tangan itu yang karet, jangan yang plastik. Yang karet. Ya kita lanjutkan saja dulu. Kita lanjutkan. Sudah dilenturkan persendiannya. Lah sudah dilenturkan persendiannya tadi. Lah sudah dilenturkan persendiannya, maka kita masuk pada tahap memandikan. Ayulah siap tadi, persendiannya sudah dilenturkan, pakaiannya sudah dibuka, dan ini minta maaf, Iko sengaja mau pindahkan bunga kok tadi kok. Ambil kain kuali. Laki-laki kalau lah dibuka kain tadi kan, memandikannya ditutup antara pusar dan lututnya. Tangan waktu memandikan di sikonya. Tidak terlipik janda tangan kita salat dah. Ya, antara pusar dan lutut. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan tertutup sampai ke bahunya. Ya, agar apa? Agar kita tidak menengok auratnya. Jangan menggunakan penutup ini kain kafan, karena kain kafan itu tipis, tembus pandang. Biasanya kita menggunakan anduk. Kain panjang bisa, yang dilapi bisa. Anduk yang sencak-encaknya, anduk yang agak lowe itu, selawe itu, tutui. Anggap kini kau anduk. Ya, kita anggap ini penutup auratnya. Ini pakaiannya sudah terbuka semuanya. Tidak ada lagi pakaian di tubuh mayat. Maka apa hal pertama kita lakukan? Ini mana jadi je kok kan? Sudah kita pakai sarung tangan kita kok? Maka hal pertama yang kita lakukan adalah wajib membersihkan najis yang ada di tubuh mayat. Nggak langsung memandiin dah. Mandiin alun le dah. Bersihin dulu najis yang ada di tubuh mayat. Apa najis yang ada di tubuh mayat? Di pintu depan, pintu belakangnya. Kalau ada kotoran, bukan najis di telinganya. Atau di hidungnya. Atau di lubang-lubang yang ada di dalam di tubuhnya. Maaf. Maka caranya apa? Ini untuk menengok kotorannya itu, mayat diangkat, disiko. Asbe itu angkatnya ditokan kok. Tokan sekali dua kali tokan, guliangkan balik. Nayan lah balik. Ditokan lah balik. Supaya sisa kotoran yang ada di dalam perutnya keluar. Ya, berapa kali itu dilakukan? Lakukan 2-3 kali. Sesuai kebutuhan. Alun. Kita membersihkan najis yang ada di tubuh mayat. Lah. Enggak bisa seorang berdua. Enggak bisa seorang berdua. Angke miring saja. Miring betuju posisinya tadi. Nya tokan pawi waduh. Ditambah tokan lambe-lambe mono. Tokan lambe-lambe sekali 2 kali turunkan balik. Toganlah balik. Tokanlah balik. Turunlah balik. Togan kalinya itu tidak ada batasannya. Sembari ini mengangkat, yang satu orang di pekerja di sini
dicebokkan dehnya. Nah, cara mencebokkannya ada dua caranya. Yang pertama, kau minta izin kah? Tak izin apa? Kau mayat alhamdulillah kerja sama mantapnya. Ya, yang pertama, kau minta maaf mau kakinya dikangkangkan. Dikangkangkan kakinya. Maka yang cebok pakai tangan kiri menyiram tangan kanan. Caranya apa? Ah, kau guna kain kau. Kau panjang mana sebenarnya kau? Dek sayang memotong digulungkan ke tangan kita. Yang lah terbalui sapu tangan tadi, sarung tangan tadi. Tidak boleh menyingkap di bawah kain saja. Iko siram, cebokkannya. Pintu belakangnya, pintu depannya cebokkan. Iko pintu belakang dulu kau. Duburnya pintu belakang dulu. Cebokkan. Tengok di kain kau ada kotoran, lai, buang. Ambil lo kain lain. Maka ndak boleh panjang bonoh kau dah. Tukau gula, balik lo balik. Cebok lo balik. Berapa kalinya sampai ndak ada bokeh kotoran le, sampai kita tidak melihat lagi kotoran di kain yang kita pakai. Kalau lah selesai, sudah, berarti itu dibuang. Berarti lah sudah diistinjakan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, mayat dimiringkan ke tubuh kanannya, kaki miringnya. Kok enggak payah kau? Kau minta maaf tetap harus tertutup kau. Jangan tersingkok, tetap wajib tertutup, tidak boleh memandang aurat mayat. Seorang memegangnya, seorang siram cebok. Siram cebok. Tengok kain tadi. Tengok kain tadi, kalau masih bersisa kotoran, maka belum bersih. Buang, ganti. Berapa kali itu? Tidak ada berapa kali. Sampai berosio. 3 kalinya. Kadang ada timbul pertanyaan dia. Ada namanya berupa darah kayak dia. Kadang ada tempat semilang sakit. Ya. Jadi kalau darah tuh kan sisa-sisanya ada. Jadi tidak akan dapat brosio tetap keluar. Nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan. Insyaallah. Itu yang pertama istinja pintu belakangnya. Yang kedua pintu depannya. Ambil, siram. Itu biasa caranya. Ambil ayu, siram, cebok, siram, cebok. Sudah, tengok kalau panjang kukunya. Andai kata panjang kukunya, ambil cotton bud, brosion di bawah kukunya tuh. Cotton bud tuh culik telinga. Apa? Rumput sawit bisa juga. Bisa aja. Gini kan lah canggih zaman gini kan. Ya, kalau ada itu kain itu yang diruncingkan bisa saja. Intinya bersihkan yang ada di bawah kuku mayat. Bisa. Itu bisa aja dibuat. Bantu korek kuping boleh. Kalau rasa-rasanya sudah bersih najisnya, maka itu baru proses membersihkan tubuh mayat dari najis. Karena mayat tidak boleh langsung dimandikan, harus dibrosion dulu. Dibrosion dulu. Nah. Brosion dulu. Banyak nih harus diubah di negara gitu kok. Masalah menyelenggarakan jenazah kok. Brosion dulu najis kok. Lah sudah brosio. Ya. Biasanya uang kita untuk membrosion itu disiram di sodo badannya, ndak apa-apa je dah. Silakan. Mungkin itulah yang dimaksud dengan memandikan itu. Ndak apa-apa je dah. Boleh orangnya silakan, boleh. Tapi itu baru proses membersihkan tubuh mayat dari najis. Alun mandi, alun mewudukan dulu. Ndak ada mandi baru dah, ndak ada mewudukan baru dah. Itu harus dikonang loh. Lah sudah itu, sudah kita berosion dari tubuhnya dari najis, maka kita masuk yang selanjutnya mewudukannya. Mewudukkan mayat sebelum memandikannya. Ndak sesudah memandikannya dah. Ndak. Mewudukkan mayat itu sebelum memandi. Contoh kita mandi godang. Contoh itu dia. Kan wuduk kita dulu kada mandi. Mandi jenabat gitu. Contoh itu dia mandikan mayat kau. Lah sudah dibuang najisnya, diwudukkan. Hukum kau mohon perhatikan, hukum mewudukkan itu sunat. Tapi niatnya dalam mazhab Syafi'i wajib. Nyokojo sunat kok. Tapi niatnya wajib. Apa niatnya? Sengaja aku mewudukkan mayat ini karena Allah Ta'ala. Ya, wudukkan mayat. Dimulai dari mana?
ambil ayu yang sencak-encaknya pakai ayu kran. Itu yang paling mudah. Kalau tidak ada pakai gayung boleh, siram kok, diberosin tangannya kok. Jadi mungkin satu orang yang menyiram, satu orang yang melakukan sunat wuduknya. Kita kan biwuduk kan, basuh tangan kita dulu. Sunatnya macam itu. Mayat macam itu juga. Tidak ada beda perlakuan antara orang hidup dengan orang meninggal. Tidak ada orang. Ambil, maaf tangan kanan dulu. Maaf tangan kanan. Ambil, disiram, diberosin kok. Ikut diberosin pula. Yang tangan kirinya. Kemudian dibersihkan. Maaf. Dibersihkan mulutnya. Ambil kain sugi-sugi tadi. Ya. Basahkan, masukkan dalam ayu, digosokkan ke giginya. Gosokkan aja. Lakukan itu lambe-lambe, masuk ke dalam muncung. Iya, mau gigi di mana tu kono deh. Nah, gosokkan. Sudah diambil kain lain yang agak lebar, selebar telapak tangan kau lah. Dibasahkan, diberosin hidungnya. Diberosin hidungnya, lubang hidungnya dalam. Masukkan ke kanan, masukkan ke kiri, dibersihkan. Lah sudah, ganti, jangan itu jadi pakai leh. Yang lah terpakai, buang. Ganti, ambil lo kain lain, basahkan, berosin telinganya. Berosin telinganya. Dengan itu, maka sunatnya lah babuek tu. Lah babuek. Ya. Bau kodo kita mewudukkannya. Wudukkannya. Bapa cuma wudukkannya. Mewudukkannya bapak-bapak ni ibu jangan langsung disiramkan ke mayat tu. Ini kadang-kadang orang awak. Ini ndak kono mengono, tidak ada hubungannya dengan sah atau tidak sah. Tapi adab kita ambil wudukkanlah ayumnya itu ambil dulu. Kita ambil air baru kita usapkan ke wajah kita. Ndak aman nama betul-betul ke keran dia kan. Oh mati macam itu juga. Ambil ayu, siramkan dari hati kepala dulu. Kita berwuduk kita dari bagian sini kita memulai wuduk kita. Ambil ayu, disiko mulai dulu. Ndak disiko dah. Kalau disiko takutnya air tidak rata. Disiko mulai bau ke bawah. Ini macam itu juga. Ada yang menyiramkan, siramkan, usapkan ke wajahnya. Berapa kali? 3 kali, buat 3 kali. Usapkan ke wajahnya. Lah sudah aman apa boleh? Tangan kanan, ambil lo ayu, disiramkan pula. Ambil ayu, siramkan pula. 3 kali. Lah sudah tangan, kepala oleh ambil lo ayu, menyapukan kepala. Dalam mazhab Syafi'i subhanahu seketik jadilah. Tapi untuk mayat jangan. Ambil air, kita sapukan kepalanya kok, diangkat seketik. Nak boleh kono bagian belakang kok. Ke depan. Ya. Lah sudah kepala apa boleh? Telinga itu sunat dalam wuduk. Nak kita bersihkan silakan. Sembari dengan menyapu kepala tadi, ambil ayu tadi, siramkan di kepalanya, angkat, dibersihkan di siko. Silakan. Lah sudah itu, kaki kanan sampai ke mata kaki, siramkan. Selesai wuduk. Kadang-kadang yang mau sampaikan tadi, mewudukkan mayat hukumnya sunat, tapi niatnya wajib. Memandikan mayat hukumnya wajib, tapi niatnya sunat. Jadi orang kalau memandikan tak pakai niatnya dah sah. Ya 2 bulan ni bersama kau dah, jangan lupa niat mandi nak. Jangan lupa niat. Ibu-ibu di situ deh. Ndak guru ndak wajibnya dong. Guru dah wajib nyang. Tongkau situ ndak perlu dah. Dalam mazhab Syafi'i ada laghzun, ada teka-teki, apa kojo sunat, niat wajib. Kojo wajib, niat sunat. Kau ketiga. Kojo sunat, mewudukkan mayat, niatnya wajib. Kojo wajib, memandikan mayat, niatnya sunat. Jadi kalau kan berniat juga silakan, bagus. Itu yang lebih baik. Niatnya apa? Bahasa Indonesia saja, sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Cuma itu senangnya. Sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Lah sudah dibersihkan najisnya, lah sudah diwudukkannya, maka kita masuk dalam tahap memandikan. Mungkin enggak atiam boga.
Kalau dari pengalaman ambo, mungkin yang dimaksud wudu do sudah memandikan tu ni tadi itu tu. Nyo wong awak memberosir najis di mayat go, dimondin deh susodo. Dimondin dulu deh. Sudah itu kau di wuduan deh. Yang subhanallah mandi itu tu ndak masuk memandikan mayat tu dah. Itu proses membersihkan tubuh mayat dari najis. Jadi yang wudu go sebelum memandikan. Kira-kira nampak deh bapak-bapak, ibu-ibu. Perbedaannya kan? Ambo buka sontangan wangi sudah ambo. Dalam kitab fikih manapun, dalam mazhab manapun mewudukkan mayat ke sebelum mandi. Mako ko kate. Ndak macam itulah. Ambo salahkan tu dah. Kalau nak dia mewuduk ni sudah mandi le bolehnya. Yang namanya mewudukkan tu boleh aja nya. Tapi kalau berkenaan dengan penyelenggaraan jenazah, ndak sebelum mandi. Ya. Lah sudah itu, maka kita mandikan leh. Air pertama yang kita pakai, air yang bercampur dengan daun bidara tadi. Itu air pertama. Kalau daun bidawa tadi dimasuk dalam air ko, nya bebuyonya tu. Buyonya tu yang diambil dulu. Raruah. Ambil dulu buyonya tu. Kalau dia berupa bubuk atau serbuk, itu banyak serbuknya itu. Ambil serbuknya itu yang diusapkan ke kepala mayat terlebih dahulu. Usapkan ke kepala mayat tadi, buyonya kok. Yang daun bidara tadi. Ambil, pakai tangan aja. Usapkan ke kepala mayat. Kalau berjangguiknya, apun ke jangguiknya bagai. Alhamdulillah, asalkan yang berjangguik itu aja. Apa dua? Ya. Apun ke jangguiknya bagai. Sudah itu, ambil air. Kok wa anggap ada ayu di siko. Ambil ayu daun bidawo cako, menyiram kepala mayat. Kok mohon diperhatikan kok. Ambo 2-3 kali nengok orang menyelenggarakan dia ndak tolok menyapu, dah takut bertongkau. Kok melopin ini nya. Bebetu ni ke mayatnya. Ndak dah. Di bahagian kepala itu kalau menyiram mayat, ambil ayu kok. Tutui kok. Ndak tutui lopok di lokon itu siko Kenapa? Karena rongga manusia kalau nyala meninggal dunianya bapak-bapak, ibu-ibu, hidungnya kok, mulutnya kok, itu kalau masuk ayu, itu takutnya langsungnya ke pembuangannya. Terdorong dek najis tadi balik. Kotoran-kotoran yang kita tidak tahu. Ya, jadi kojo kita beko balik-balik jadi deh. Jadi ambil ayu tadi, siramkan. Bagi yang pakai sabun dulu sesodo badannya. Sabun kepalanya kok, sabun sebelah kanannya, sabun sebelah kirinya. Bokodo beko disiram pakai sabun loh, silakan. Cuman yang sencak-encaknya kalau boleh lah, ambo menyarankan kita pakailah contoh dibuat dan Nabi itu. Yang Nabi tidak dibuat dan ada kecuali yang paling elok. Jadi kalau ada daun bidawo, kalau tidak ada no, ibu-ibu bisa sediakan di rumah. Ini lah bisa diboli gini tuh. Lah bisa. Sediakan. Kalau tidak ada ya pun yang ada aja lah. Jadi dibersihin kepalanya pakai daun bidara tadi, disiramkan kepalanya, diusuk-usuk, lambek-lambek. Usuk dibersihin kepalanya dulu. Semuanya kepalanya dulu. Tidak langsung dari kepala ke mairah. Tidak. Kepala dulu. Lah disiram tadi, diambil buinya itu, diusap-usapkan, disiram, digosok-gosok, kepalanya, lehernya. Lah sudah itu bau kodo, disiram tubuh sebelah kanan. Iko dek takut terhalang itu, ambo desiko aja prakteknya. Ambil ayu dulu, ya, disiram tubuh sebelah kanan. Disiram tubuh sebelah kanan, dibrosiokan. Ambil tangannya kok, digosok. Kau minta maaf kok. Alhamdulillah mayat dibuka, digosok ketiaknya. Itu guna kita melenturkan persendian tadi itu. Ini kalau mayat itu meninggalnya sore umpamanya ya. Uang meninggalnya sore.
Tu berkubun pagi esok bau. Itu kadang kemungkinan tu pesondiannya tu mulai kaku. Mulai kaku tu. Kadang-kadang ada organ tubuhnya, bagian tubuhnya yang tak tersentuh di air tu. Tu bahaya tu. Itu bahayanya. Jadi ambil tangannya kau, angkat dibrosion sesodonya yang mungkin dibrosion. Sudah, siram, digosok, aurat tetap tidak tersingkap. Jadi kita mengojon dulu di bawah kain kau. Nah, sebelah kanan dulu. Nah sudah sebelah kanan siko dibalik ininya, digendeng ke sebelah kiri. Cau menggendengkannya, lokoan tangan di siko. Tarik kau mai dengan kau. Kalau payah soang buat dua. Disiram pula di belakang kau, digosok pula. Sebelah kanan kau sampai ke kakinya. Itu namanya sebelah kanan. Yang sebelah kirinya siram dari siko, digosok pula sesodonya kau, digosok, dibersihkan sampai ke kakinya. Sudah, itu bagian hati, bagian belakang dibalikan pula mayat kau. Kokian. Ikut dek sonang menggain kah? Siram, digosok. Ya, digosok sampai ke kakinya. Dengan tidak melihat aurat mayat tetap tertutup. Itu namanya ghaslatun wahidah, satu kali mandi. Itulah selesai satu kali mandi itu. Makanya mandi itu harus bono-bono brosio. Ya, harus bono-bono brosio. Yang rentan, tubuh mayat itu yang rentan di bahagian lipatan-lipatan tubuhnya. Minta maaf Ambo, di pangkal pahanya, itu kan lipatan tubuh gitu. Ini tidak boleh ditengok, tetapi harus dibrosion. Makanya tangan kita cukup wajib dialih. Tidak boleh tangan ceniko aja dah. Memandikan mayat dah. Ya. Lah sudah yang pertama, masuklah ayu nomor 2 tadi. Ayu nomor 2 tadi air yang dicampur dengan kapur barus sedikit yang tidak merubah sifat kesucian air. Nah, banyak doh, seketik aja nya. Kalau daun bidaro, doh bapak-bapak, ibu-ibu, bosunya dengan kapur barus go, awet mayat deh. Awun teh mayat deh. Awun podo kono sabun, kono sampo segala macam, itu mah itu dibuat dan nabi. Ya. Lah sudah dibuat pula pakai kapur barus tadi hal yang sama. Siramkan tutui ko. Siramkan di brosion pula. Siram sebelah kanannya sampai ke ujung, balion ko mai. Siram belakang sambil digosok sampai ke ujung. Siram yang sebelah kiri ini sampai ke ujung, dibersihkan semua anggota tubuhnya. Dibalikkan lagi belakangnya, siram pula. Iya, sama aja nya. Sama saja. Itulah ghaslatun thaniyah, mandi kedua tu. Nya 3 kalinya mandi. Bau kodo air yang brosio tadi, yang terakhir sekali. Lah sudah 3 kali. Andai kata mayat tadinya punya sakit. Lah sudah dimandiin 3 kali tadi, turun je leh. Contoh yang ditanya dek beliau tadi, inyo sakitnya lama atau karena kecelakaan, waliyadzubillah dan sebagainya, sehingga darah aku ndak berhenti-henti turun no. Apa caranya? Sebelum pada proses menghilangkan najis tadi, kita berosiokan sebisa mungkin dulu pakai KP, sebisa mungkin. Kalau ndak je bisa doh, maka tempat-tempat keluar darah tadi boleh ditutup pakai KP, entah perban kan namanya. Kalau lukanya itu panjang, biasanya kalau di rumah sakit itu sudah ditangani oleh dokter. Biasanya dijek di dokter tuh. Biasanya. Tapi andai kata ndak sompok membawa ke rumah sakit leh. Terjadi di depan mata kita, langsung dibawanya ke rumah, luka panjang, ndak mungkin dokter datangkan dah. Dibalui aja. Pakai apa pembaluinya? Tutup pakai KP, balui dengan hal yang mungkin membaluinya, silakan. Tutup pakai KP mamanya. Kalau kami tu kacik kau mau luka, pucuk ubi bergigi. Daun pucuk ubi. Boleh orangnya, boleh. Itu namanya keadaan-keadaan tertentu. Tidak normal dulu. Ya, jadi kalau keluar dari pintu belakangnya darah umpamanya, karenanya mungkin pendarahan. Pendarahannya, pawinya sakit segala macam pendarahannya. Dan itu sekali lagi tidak aib tu dah. Percayalah bapak-bapak, ibu-ibu, tidak mati buruk dah. Jangan kita perlu mengklaim uang. Deh. Tidak seketik rajin ke masjid tapi mati berdarah.
Tu tu ndak seketik dosur dah. Fitnah-fitnah ni macam itu tu. Tutup saja. Kalau dari pintu depannya, tutup saja pintu depannya. Pakai kapas. Kalau dari telinganya, tutup pakai kape. Dari hidungnya macam itu juga. Itu tutup aja. Kalau ndak mungkin diselenggarakan secara biasa. Lah sudah 3 kali tadi. Atau ndak bisa 3 kali dah. Jadikan 5 kali. Ganjil. Ndak juga bisa 5 kali dah. Jadikan 7 kali. Ganjil. 9 kali. Sesuai kebutuhan. Dengan catatan, air yang bersih tadi, itu letakkan terakhir sekali. Ya. Umpamanya kita mampu 5 kali kok. Maka 2 kali pakai daun bidaro, 2 kali pakai kapur barus tadi, sekali pakai air bersih. Diselang-selingi boleh juga. Daun bidaro pertamanya. Kapur barus sudah tu. Daun bidaro lah balik. Kapur barus lah balik. Silakan. Yang terakhir pakai air yang bersih tadi, air mutlak tadi. Itu catatannya. Dengan demikian, maka lah sudah kita memandikan mayat. Ada doanya tu, doanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu doa. Kalau nak berzikir, tuan-tuan sedang memandikan tu silahkan. Tapi kalau disebut bahawa ada menyapu tangannya, kau pula zikirnya. Ambo sampai kini ndak basuh deh ambo tu dah. Yalah banyak kitab membaca. Ha. Tapi siapa cinan berzikirnya memandikan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Silakan, ndak apa-apa aja dah. Tapi jangan disebut ketika kaki kau zikir bang. Tangan ndak. Nak berzikir silakan. Jangan salah-salah ndak ambo menagan berzikir ke dah. Silakan. Yang tidak ada itu, yang saya belum menemukan referensinya itu, ada zikir-zikir khusus ketika membasuh organ khusus. Membasuh kakinya, kau pula. Basuh kau pula. Allahu a'lam. Jadi tidak tantur dan turun. Yang tantur dan ya, niat memandikan tadi hukumnya sunat. Mulai memandikan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau memandikannya uang yang rajin berzikir, silakan ya berzikir. Untuk jadi pelajaran je baginya. Suatu saat awak kini memandikan, suatu saat mungkin awak perlu di situ leh. Silakan. Ada salah dah. Lah sudah dimandikan. Ya. Maka tinggal kemudian dikafankan. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan dulu. Ambo minta izin si kombo duduk. Iya. Kan di mayat itu biasa pakai ada namanya gigi palsu. Iya. Dia ada ungkapan dari masyarakat mesti ditongkek. Kenapa tidak susah? Iya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, umpamanya gigi palsu atau orang yang semasa hidupnya dia cuci darah. Kan ada jarum yang ditanam itu. Ada alat yang ditanam di dalam tubuhnya. Kalau mungkin itu diambil. Apa boleh kalau gigi palsu dua mie? Ya ada bang tu. Ome. Ya. Lama sih kau duduk leh. Ambil. Enggak apa-apa je dah boleh. Boleh. Ya. Silakan. Tapi kalau enggak mungkin noh, artinya gigi palsu ke lelaki bang no. Jangan dibacui pula leh. Jangan bacui pula leh. Ini enggak mungkin dibacui dah kan. Beko dibacui ke tobo sodor deh kan. Apa ya macam. Ya, jangan dibacui pula. Kalau mungkin dibacui, kalau mungkin dicabut. Ambo gapet di pesantren ke? Kalau kena telepon lah. Itu alat kedokteran tadi, Pak, Ibu, kalau mungkin diambil oleh dokter, ambil. Kalau enggak mungkin diambil oleh kata dokter. Biar aja. Diizinkan oleh Allah Ta'ala, dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Yang enggak boleh itu apa? Menompa kita melotak. Ini meninggal dunia, bermasuk dalam kain kafannya piti 10.000. Enggak boleh. Bermasuk dalam kain kafannya piti kok untuk nyimpan, sok diambil, sok balik. Enggak bisa. Enggak boleh. Bahkan ada dalam kitab fikih, kalau lah berkubun mayat kok, upo terjatuh golang uang dalam kubu kok. Kok contoh dalam kitab fikih kok? Jatuh golang ome, uang ni punya golangan nak ome tujuh, boleh digali kubu tu dulu. Dengan catatan, ini tidak bisa, tidak mau diganti dengan yang lain. Tu ome ni yang kau niniak dan lain. Itu contoh dalam kitab fikih. Ya prakteknya tentu tidak seperti itu.
Kalau ada pertanyaan tentang memandikan, silakan. Ya. Nah, Ambo tadi dengar dapat telepon dari yang nonton live streaming. Pokoknya ketika live streaming itu ada yang telepon Ambo, tanyakan ke Buya itu mandi 9 gitu. iya, Jadi mudah. iya. Ada yang nonton yang bertanya. Yang dari silakan ya. Bapak-bapak nih ibu, mandi 5, mandi 7, mandi 9, contohnya nambo gambarkan tadi itu ya. Itu istilah kearifan lokal kita. Masyarakat kita membuat istilah itu. Nya 9 kali memandin. Tentu 9 mandi. Mandi 9 namanya 9 kali. Berarti apa caranya tuh? 3 kali. Apa? Daun bidawonya, 4 kali daun bidawonya, 4 kali ayu kapur barusnya, sekali yang mutlaknya. Itu mandi 9. Ya. Kalau seandainya mayatnya tidak utuh lagi, Ya. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mayat di dapik di imau umpama waliyazubillah. Ya gimana lope watang. Cuma macam situ kan. Ya, mudah-mudahan. Nanti loh ada. Dapiknya badan dia selenggarakan yang ada saja. Selenggarakan. Mayat yang ini mungkin ini penting nih Pak. Mayat yang meninggal di tenggelam. Lapue di ayu mandin jole wajib dimandikan. Tidak mungkin dimandikan seperti cara kita memandikan tadi. Ya, ambilnya di sungai itu ubuknya seketik. Bapak ubuk antu dapaknya. Direndam sedikit, Pak. Dia kan meninggalnya di sungai nih, mati tenggelam nih. Nak dimandikan nih apanya? Dia punya seketik, dia yuru. Aniat kan kita memandikan. Tapi kalau tidak mungkin dimandikan sama sekali, tidak mungkin dimandikan sama sekali mayat itu tayamum jalannya. Tidak mungkin ditayamumkan, ya cuma apa aduh jalan. Itulah darurat nomor. Itu sudah sangat-sangat darurat itu. Mayat yang meninggal dunia karena penyakit menular umpamanya. Macam-macam pertanyaan orang. Kalau dekat kita ke mayat itu pindah ke awak penyakitnya. Ya pakai jarak jauh itu dia. Itu tadi. Pakai semprot. Kenapa? Bentuknya enggak bau dah. Karena kemaslahatan orang hidup lebih besar daripada kemaslahatan orang yang meninggal sudah meninggal dunia. Kalau dekat orang yang hidup, dia ada penyakit menular. Menurut dokter 99,9% menular kok. Maka dia jauh aja leh. Nah, pakai semprot. Tidak bisa, tidak pejar. Andai kata itu terjadi wal-iyazubillah. Tapi yang buat selama kok di negara kita kan tidak ada orang macam itu. Alhamdulillah ancak orang awak kok. Mulai dua elok le meninggal pun elok je le. Apa lanjutan tadi Bu ya. Tradisi mungkin di masyarakat awak ada yang maksud dengan mandi 9 tadi. Apanya? Maksud mandi 9 itu istilah menyiram dengan 9 kali terakhirnya mandi. Memandikan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, contoh yang ambo buat tadi. Jadi kalau ada tradisi lain, silahkan dilakukan. Hitungannya tetap harus ganjil. Kalau sudah bersih mayat tidak perlu leh. Lah dihitung mubazir wak tu. Pakai cegek. Nyiram tu nak pakai cegek, pakai gayung, pakai semprotan silakan. Bersih. Karena inti dari memandikan mayat itu adalah membersihkan dari kotoran. Itu saja. Ini kalau ada yang bertanya, kenapa mayat dimandikan? Jawabannya sederhana saja. Ini tidak pandai mandi seorang noh. Kalau pandai mandi seorang, apa aja? Tetap juga kita memandikannya. Iko tentang mengkafani, Iko meminta maaf mungkin tidak sempat kita melakukannya. Nah, silakan. Gimana kalau mayat itu meninggalnya sore, tapi tubuhnya pagi, apakah menjelang pagi itu dimandikan atau sore dimandikan? Ya. Bapak-bapak ibu sekalian, Rasulullah mengatakan asri'u bil jenazah. Segerakan penyelenggaraan jenazah. Jadi kalau kan ditunggunya, alun kan diselenggarakan copek mandikannya nanti saja. Ya. Jadi berarti pakaiannya jangan dilepas dulu, ditutup saja dengan kain panjang, ditempatkan di tempat yang layak. Ini kalau lah dimandikan harus segera dikafani. Kalau lah dikafani
segera disolatkan. Kalau lah disolatkan, apa juga ditunggu lah. Apa juga tunggu lah. Ya, itu yang sebaik-baiknya seperti itu. Masalah kan tadi dia tadi mengatakan memojok kaki, jadi kuku tadi. Jadi mesti sebelum mandi itu kuku itu mesti dipotong dulu atau sisa-sisa rambut, sisa-sisa yang lain-lain. Apakah boleh anggota tubuh mayat seperti rambut, minta maaf sama bulu ketiaknya, kukunya dipotong atau tidak? Iko mohon diperhatikan lelok kah? Dalam pendapat ulama ada dua. Yang pertama mengatakan tidak boleh dipotong. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dipotong. Dengan catatan yang membolehkan ini pun tidak sembarangan. Apa tujuannya? Nak boleh rapinya. Berarti kalau sungguh ke, lah sampai sebetu panjang lah. Dia sungguh lah panjang mana? Lah buat lah bantu. Maka yang boleh memotong itu, yang mengatakan boleh memotong itu tujuannya untuk merapikannya. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak boleh dipotong. Ambo dan ambo pegang yang mengatakan tidak boleh dipotong. Itu ambo. Bapak-bapak kalau nak melakukannya, so, buat ke keluarga kita. Nah, jangan keluarga orang lain dia sabui. Wangi so ke awak. Ini tidak boleh potong. Awak sabui, potong. Hindari hal-hal bentuk itu. Hindari. Ya. Ini catatan penting bapak-bapak dan sekalian. Lah sudah mayat tadi dimandikan. Lah sudah dimandikannya. Anduk tadi. Ada anduk di badannya tadi. Aku mayat lah pergi ke kubur dulu. Anduk tadi manduk kan? Ya. Digantikan dengan anduk yang lain, yang baru. Kemudian dikeringkan tubuhnya. Usuk lambek-lambek badannya tu. Lambek-lambek sampai koyong. Bau kodo nanti dikafani. Sebelum dikafani, apa anjurannya? Anjurannya adalah ta'tirul masajid. Memberikan parfum pada anggota-anggota sujud. Itu yang ambo beberapa kali nengok mau menyelenggarakan, dia hendak jenazah keluarga ambo dah jarang mampu itu ni. Babunya, bukan ancak dah. Apa anggota sujud tu? Ko, cik, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bain parfum. Parfum yang paling disukai Nabi antara lain adalah misk. Apa bahasa awak misk itu? Kasturi bahasa awak. Kalau ibu-ibu pergi umrah, sana ibu-ibu, bapak-bapak, ya, di samping mititip salam ke Rasulullah, sabun tu kinya, bolin dan parfum misk. Nak bukan za'faran, misk. Di orang awak mungkin istilah tuduh kasturi ini. Itu salah satu parfum kesukaan Rasulullah. Kalau panyang-panyang sekete ibu-ibu, domom-domom ayam nama apa nama? Itu je itu. Itu je itu. Ambo ada dihadiahkan sebuah de Ustaz Somad dulu. Asal bangki selemo ambo, nya itu penyakit ambo. Sajuk getek lalai tu. Itu terni dulu. Alhamdulillah. Dah kamu duto no biru dah. Ya. Ibu anti minum ubek dah. Anti ke ubek dah. Topik perlu ubek dah minum je ubek dah. Diberi aroma anggota sujud. Itu sebelum dikafani. Sudah dimandikan? Kalau dikafani le, kok? Apun ke tangan kita, usun ke kepalanya, usun ke tangannya, usun ke lututnya, usun ke kakinya. Itu dianjurkan bapak-bapak ibu sekalian. Mungkin nggak boleh awunnya, nggak boleh awun. Mayat gue kan kadang-kadang ada sebagian mayat tuh dia sakit, aromanya tidak sedap. Makanya yang memandikan itu semestinya pakai maskernya. Artinya peralatan lengkap lah. Karena kita tidak tahu apa yang akan kita temukan ketika memandikan mayat. Macam-macam. Ada orang yang meninggalnya de sakit tertentu, itu darahnya turun tahu. Dan darahnya berbau tidak sedap. Macam-macam.
Dan sekali lagi bapak-bapak nih ibu, kita harus menghilangkan itu hoax-hoax yang tidak berguna tu, fitnah-fitnah yang tidak berguna tu. Meninggalnya berdarahnya memang karena dia lukanya perutnya pendarahan. Indah ada dek di kojun santet segala macam dia uang nah. Yang terakhir, yang paling penting semestinya ini saya sampaikan di awal tadi, orang yang memandikan itu satu, dia punya pengalaman. Pengalaman itu tentu karena pernah melakukan. Ya. Kalau kita ulun pernah melakukannya le, ikut dulu. Minta izin tengok. Kalau diizinkan, tengok. Kalau tidak diizinkan, dia bertanya kepada yang pengalaman. Itu yang pertama. Yang kedua, dia saleh. Kalau perempuannya salihah, harus orang yang saleh. Apa tanda salehnya? Tasabui wasanya orang elok. Asyanu tu je lah mandinya pengajian ke masjid. Saleh. Sianu tu je lah, dia rajin baca Al-Quran. Sianu tu je, dia rajin puasa sunat itu. Tidak berhenti puasa Senin Khamis dan. Itu tanda kita saleh. Yang ketiga, yang paling penting apa? Amanah. Yang nomor 3 wajib ada pada orang yang menyelenggarakan jenazah. Kalau nampak ketika memandikan mayat itu hal-hal yang baik, dia dianjurkan untuk menceritakannya. Kalau dia orang yang baik. Umpamanya mayat ini rajinnya ke masjid. Uang saleh lahnya, tiba dia. Taatnya, menjaga salatnya, menjaga ibadah dan segala macamnya. Yang memandikan tadi, ketika dia memandikan, nampak dia nyoto dua waman. Bercahaya badannya tu, bercahaya tu torang. Tak kau cahaya itu, muka sih itu dah. Torang badannya tu, sudah memandikan tu. Alhamdulillah, torang tu badannya cakap. Dianjurkan kita menyobuin tu dulu. Dianjurkan. Tapi kalau nampak hal-hal yang tidak baik, diwajibkan kita menyembunyikannya. Umpama tuun tahu darahnya, lawak berosian tuunnya leh, lawak berosian tuunnya leh. Apa cerita kalau beko, bertanya uang tu macam-macam gitu kok. Kenapanya kau? Kenapanya ni? Kenapanya ni? Alhamdulillah, alhamdulillah. Elok je ni. Kalau sedekah boleh je lah apa-apa juga. Nah, orang bersedekah dah mah. Ni tidak boleh dah awak ambil selubung nah, tak boleh dia ambil. Sedekah temo. Ya. Tapi kalau ini perlu saya sampaikan, kalau maksudnya itu upahnya, boleh memandikan mayat gua minta upahnya. Jumhur ulama mengatakan boleh. Boleh dengan catatan kalau laba temo di dunia, kalau sudah kita terima di dunia, ndak boleh kan temo di akhirat soleh. Yang memandikan mayat kau, man ghassala mu'minan, kata Rasulullah, ini hadis Nabi. Siapa yang memandikan seorang mukmin, fakatama alaihi, lalu dia menutup kekurangan-kekurangan mayat itu, ghafarallahu lahu arba'ina marrah. Allah Ta'ala mengampuninya 40 kali. Allah Ta'ala mengampuni kita 40 kali. Ya, ampunan Allah Ta'ala ke jangan kan 40 kali lah, sekali je lah cukup tu. Kau diampuni dia 40 kali. Kalau lah ambil upahnya, lah bertemu pahala tu nombor di dunia. Apa ni kan ditemu di akhirat le? Nggak ada. Jadi ini sancak-sancaknya apa? Kalau mereka bersedekah, temu berarti pahalanya pada mereka. Tapi kalau tidak, kita melakukannya ikhlas. Lillahi ta'ala. Suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Laki-laki yang memandikannya laki-laki, yang perempuan memandikannya perempuan. Tidak boleh dibalik. Andai kata ada seorang laki-laki meninggal dunia di tempat yang tidak ada laki-laki lainnya, berusi je saudara negara itu, umpama kanya. Umpama painya berdua-dua jalan-jalan ke puncak Himalaya, nin seorang laki-laki, nin seorang berusi, tidak ada hubungan apa-apa dah. Mati salah seorangnya, boleh diselenggarakannya, tayamumkan saja. Mayat itu ditayamumkan saja. Ada ulama yang mengatakan boleh dimandikan dengan catatan pakai sarung tangan lengkap tanpa menyentuh anggota tubuhnya dengan kulit kita maksudnya. Ya. Bolehkah seorang anak laki-laki memandikan ibunya? Anak laki-laki jangan memandikan ibunya. Yang memandikan ibunya anak perempuan. Ya. Ambo almarhumah gua meninggal ndak ambor. Samanya karena aurat orang tua sama saja.
Aurat orang hidup, orang mati sama saja auratnya. Suami istri kenapa boleh? Karena memang boleh. Suami istri. Kalau nanti Buya, artinya maksud itu adik perempuan kurang paham. Berdirilah sama laki-laki di situ sebagai pemandu saja. Cari uang lain dulu. Cari amak-amak di kampung tu yang mungkin bisa mengerjakannya. Ya, kalau ndak ada boleh sama tu dengan hukum laki-laki dan perempuan yang meninggal tadi. Mandikanlah tapi dialih bonau-bonau. Aurat ayah gitu tu, cenderung aurat dia ndak ada beda, adalah matinya cuma itu je nya. Amak cuma itu juga. Makanya anak berdosi jangan sampai ndak bisa. Ambo harapan ambo kok pemuda yang banyak mengikuti ko harapan ambo. Iko ya pemuda aja cuman lah banyak yang terlampau. Pemuda lalu. Sehingga ada keluarga, Bu, meninggal orang tuanya. Ndak apik dia menyelenggarakan songnya, dia menanti ustaz dulu. Ustaz dia tiba 3 jam sudah itu. Lambe. Kan sayang dia. Waliyahzubillah. Jangan sampai gitu macam itu. Itu bapak-bapak ibu yang saya hormati dan ambo minta maaf karena kan ada seorang ayah memandikan anak, batas umur anak yang dimandikan ayah itu kalau ulun balik. Ya. Jadi bisa kalau di umur kalau anak kecil boleh laki-laki ataupun perempuan yang memandikannya. Boleh. Anak kecil. Kalau kecil enggak apa-apa aja dah. Enggak sama. Apabila kalau di situ kan umumnya patokan kan ada yang menuju SMP, ada menuju SMP. Enggak. Balik do. Ciri-ciri. Wanita usia baliknya 9 tahun. Ya, biasanya itu 9 tahun. Itulah minta maaf mula la haidnya do. La haidnya do. Laki-laki seboleh 2 boleh tahun. Tapi itu sekali lagi patokannya bukan umur sebenarnya balik itu. Ihtilam, mimpi basah. Makanya orang tua harus tahu perkembangan anaknya. Anak perempuan itu biasanya umur 9 tahun dia sudah haid itu. Apalagi kalau fisiknya godang. Agak bebadannya itu lebih copek malahan. Ya. Itu harus kita perhatikan. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, iko walila sodian kapan deh. Ya. Iko sekedar gambaran saja karena mungkin kita tidak melakukan yang akan datang lagi. Rasulullah kafannya 3 lapis cuman. Tak ada lebih orang. Tak ada pakai baju di dalam, tak ada pakai celana kolor dalam kafan Rasulullah. 3 lapis yang sama panjangnya. Ambo kira banyak waktu kuliah dulu pun berciton tapi ke kawan ko. Waktu di Mesir nengok jo pernah menengok uang menyelenggarakan jenazahnya. 3 lapisnya yang sama panjangnya untuk laki-laki. Di negara kita kau tidak tengoknya uang manjat bajunya. Kain kafannya dia berbuat bentuk baju deh. Di negara kita kau nampak ni. Jadi kalau ditanyakan, label orangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau mau diperhatikan kau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kain kafannya 3 lafaif, 3 lapis. Lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Kalau ada yang paling ngoncak, letakkan yang paling ngoncak dulu sekali. Umpama yang 2 lego agak lama tersimpan. Ke ada yang bau, letak dulu. Bekom sampai mereka. Letak dulu yang bau sekali. Itu kain kafan Rasulullah cuma itu dia. Cuma itu dia. Cenderung apa sonang do mengkafani mayat do. Siapa nama membuat baju dan imamah tu? Itu riwayat Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lai boleh orangnya, boleh. Jangan kan itu bapak-bapak ibu-ibu. Indah pakai kain kapan kau dah? Baju saya hari dipakai deh. Kalau boleh ni kan ditanyanya jawabannya boleh. Tapi lah ancaknya, tidak. Tidak ancak. Kafan wanita 2 helai lapisan yang panjang hamparannya, 2 helai bajunya, kain sawungnya, jilbabnya. Itu kafan wanita. Mampu baju cuma apa tu? Senang.
membuat baju. Kau umpama kain kafan wah, tahu kau kain kafan? Lipik kau mai, lipik lah kau mai. Digunting suduit kau untuk melalun ke tali apa kepalanya. Jadi itu tu senangnya. Tak perlu dibantuk-bantuk dah. Banyak kau jawab deh. Kok dibantuk salah? Tak salah dah. Tu sekali lagi tu mau ni perhatikan. Tak salah. Ni orang awak ke ganji Ambo pernah sekali di suam ambo mengkafani deh. Apa membuat kafannya? Sianu tolong potong kafannya. Ni berdosi. Yang meninggal ke perempuan. Ambo potong contoh apa yang ambo dapat dari guru ambo. Tiba je ibu-ibu seorang keluarga inyo juga. Dia baju pun dak ancak baraninya. Dak ancak bantu orangnya, bagi balongan seketik ni. Dan anak je lah. Nak dan jawab dia ko, inyo anak inyo, anak awak dah. Apa cara? Pandang yang menyuruh cara pandang kedan. Lapen jauh kasi dan lapen jalan. Daripada bersorang lo ada itu ko. Bertambah lo korban situ soang dia kan. Lapen ni lah. Tapi kalau ditanya ke dayan baju laki-laki lah bulianya. Kalau bulia dia tanya bulia. Tapi kalau nak mengkafani uang, Rasulullah kafannya 3 lapi dia tin. Tak lobby. Ada manusia yang kan semulia Nabi. Tak ada. Ya. Tapi kalau dibuat ada uang, jangan disalahkan. Dibuat dia 3 lapi untuk laki-laki. Dibuat dia baju sampai ke apa kok? Ke botinya, tengah boti. Itu dibuat surban dia. Ada memang buat dia lain. Itu di riwayat dari Abdullah bin Umar. Dan beliau sahabat Nabi. Itu mungkin yang perlu saya sampaikan bapak-bapak ibu sekalian. Sebenarnya ambo ingin sekali mempraktikkan kain kafan itu. Mudah-mudahan ada waktunya, dan kalau ada waktu sudah ni mudah-mudah diperbanyak. Mudah-mudah. Kalau kurang jole diulang so jadi juga. Nak boleh jangan menanti-nantikan kita deh. Meninggal si anu anti lu tu ini memandikan sebagang boleh ti boleh ni. Apa ya? Ya, macam-macam lah kan. Macam-macam. Wallahu alam, iko ambo langsung turun ke Bali. Minta izin karena lari tunggu. Ambo minta maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.